ini lucu lagi nih. HTI disejajarkan dengan Khilafatul Muslimin. Ya, Khilafatul Muslimin yang kemarin viral itu kan. Ya kan, kok ini fitnah kepada HTI, fitnah kepada khilafah, ajaran Islam, ajaran Islam. Oi, oi, ajaran Islam, bukan ajaran Khilafatul Muslimin. Ya, HTI berbahaya bagi kepentingan mereka, para kapitalis kan. Iya kan, preketek, ya kan, pret. Padahal yang bahaya itu adalah hegemoni para kapitalis, oligarki. Itu bahaya, oi. Apa kabar otak? Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal Rabu 1 Juni 2022. Masih panjang umur perjuangan. Perjuangan masih panjang. Bahasan breaking news kali ini adalah BNPT, Saudara. Ngelawak lagi nih, Saudara. BNPT ini fitnah HTI nih, Saudara. Ya kan? Jadi antara HTI, FPI, Khilafatul Muslimin, ICIS semuanya sama, iya. Ya beda lah bos, beda. Samanya di mana? Ya inilah pemahaman dangkal kayak gini nih, yang menggeneralisir ya kan, semua kelompok itu sama. Aduh, apa kabar otak? Otak mana otak? Dulu juga gitu. Ustadz Abdul Somad, ya kan, di framing, dipitnah HTI, FPI, preketek. Padahal udah ada klarifikasinya. Udah ada klarifikasi, tonton aja sendiri. Apa hubungannya Ustadz Abdul Somad dengan HTI, FPI dan segala macam, ya kan, dipitnah begitu. Nah ini lucu lagi nih. HTI disejajarkan dengan Khilafatul Muslimin. Ya, Khilafatul Muslimin yang kemarin viral itu kan. Ya kan, konvoi motor itu kan. Nah, sesuai analisa dan tebakan dari Al-Fakir, viral konvoi motor Khilafatul Muslimin itu kemarin, endingnya, akhirnya diarahkan, di framing seperti ini nih. Seperti ini, fitnah kepada HTI, fitnah kepada khilafah, ajaran Islam, ajaran Islam. Oi, oi, ajaran Islam, bukan ajaran Khilafatul Muslimin. Ya, bukan ajaran HTI. Ya, bukan ajaran NII, bukan ajaran Islam, mikir. Nah, ajaran Islam. Nah, jadi ada klarifikasi nih dari amirnya Khilafatul Muslimin, konvoi motor itu rutin rupanya sejak 2018 rupanya, dan polisi tahu. Ya kan, tuh dari klarifikasi amir Khilafatul Muslimin, namanya Abu Salma, mengatakan kegiatan konvoi motor itu telah dilakukan sejak 2018. Agenda itu pun rutin dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Konvoi rutin dan terjadwal tersebut harusnya dari dulu lah. Kalau mau diciduk kek, sekalian tangkap sekalian kek. Kenapa baru sekarang dipermasalahin 2022, ya kan? Dan yang paling penting lagi, mengapa Khilafatul Muslimin ini tidak dibubarkan, ditangkap aja tuh orang-orangnya satu persatu, ya kan? Biar ya kan nanti dikatakan anti NKRI, anti Pancasila, preketek, ya kan? Tangkapin aja satu-satu, nggak usah keluar-keluar di media sosial, di wawancara di TV, nggak usah. Kalau mau berbahaya bagi NKRI ya tangkapin aja gitu, selesai urusannya, kan begitu. Nah, apakah kemarin konvoi khilafah itu adalah dari HTI? Bukan, itu dari Khilafatul Muslimin. Apa itu Khilafatul Muslimin? Khilafatul Muslimin yang seragamnya ijo-ijo itu, ciri khasnya itu, dan benderanya bendera ijo, bendera tauhidnya ijo, ya kan, adalah organisasi keagamaan di Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi ini didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada tahun 97 dan berpusat di Lampung. Beberapa lembaga yang menyebut bahwa organisasi tersebut malah di barisan pendukung ISIS. Nah, ICIS. Nah, itu jelas, ya kan? Khilafatul Muslimin siapa dan apa bentuknya? Yaitu dari Lampung, didirikan tahun 97. Sedangkan HTI itu apa? HTI itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang tujuannya melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya untuk kembali hidup secara Islam, Islam secara kafah di dalam daulah Islam dan masyarakat Islam, di mana seluruh kegiatannya, kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum Islam. Jadi ya wajar kalau misalnya HTI itu tidak mudah disusupi, oleh penyusup kayak, oleh intel kayak, oleh apa preketek, nggak mudah. Karena tujuannya adalah melanjutkan kehidupan Islam. Jadi mustahil ada penyusup, mustahil ada orang yang bahkan punya transaksi riba pun di dealer itu nggak bisa ujuk-ujuk jadi anggota HTI, kan begitu. Karena tujuannya apa? Melanjutkan kehidupan Islam.
Begitu ceritanya. Kalau Khilafatul Muslimin tujuannya apa? Tujuannya khilafah. Kalau Hizbut Tahrir Indonesia tujuannya melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan seluruh hukum-hukum Islam dan berjuang itu kan. Tujuannya, adapun khilafah itu kan ada hanya sebagai institusi pelaksana kan begitu. Jadi tidak tepat dikatakan HTI itu tujuannya adalah khilafah, tapi melanjutkan kehidupan Islam. Hizbut Tahrir Indonesia bahkan nih, kalau tadi Khilafatul Muslimin oleh beberapa lembaga ya kan disebut sebagai pendukung ISIS ya kan. Justru Hizbut Tahrir Indonesia menolak keberadaan ISIS. Nah, kata jubirnya tuh Ustadz Ismail menolak keberadaan ISIS ya kan, karena telah menimbulkan horor bagi umat Islam melalui ideologi takfiri mereka dengan mudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, jadi kalau dibilang Hizbut Tahrir takfiri tidak tepat. Karena jubirnya sendiri membantah, bahkan juga membantah apa yang dilakukan oleh ISIS. Nah, beda lah. Sampai di sini kan jelas antara HTI, Khilafatul Muslimin, Khilafah Ajaran Islam itu semuanya beda. Beda, tidak bisa disama-samakan. Makanya itulah apa kabar otak. Otak mana otak? Jadi bisa beda. Ya kan? Kalau FPI lain lagi, revolusi akhlak ya kan. Dengan menjadikan NKRI bersyariah, kan begitu. Beda lagi. Kadang ini suka di-framing-framing sama buzzer rupiah ya kan. HTI, FPI, khilafah, ini bahaya, ISIS, berketek, kadrun, Yaman, radikal-radikul. Apa kabar otak? Otak mana otak? Kan gitu. Lalu kemudian ceritanya adalah bagaimana ceritanya BNPT menyebut HTI disejajarkan dengan Khilafatul Muslimin, ISIS dan NII. Gimana ceritanya? Gimana nyangkutnya? Makanya kalau mikir jangan dangkal-dangkal. Mikir itu harus mendalam, harus cemerlang. Mikir itu ya mikir begitu. Nah, bukan lihat hanya zoirnya doang. Wah, lihat penampakan kulitnya doang. Ya kagak gitu juga, bos. Kagak gitu juga. Ya kan, kagak gitu juga. Lah maklumin aja lah kalau ada yang kayak gitu ya kan, fitnah HTI, wong tugas mereka ya kan, orang-orang buzzer itu tugas mereka apa? Tugas mereka adalah menjaga hegemoni ideologi, paham idealisme sekuler, komunis dan kapitalis, yaitu tujuan mereka. Coba kalau syariat Islam tegak di Indonesia atau di dunia-dunia Islam, kepentingan mereka, hajat mereka, ya kan, syahwat mereka sudah tidak bisa lagi dipenuhi, kan begitu. Cuan, nggak ada lagi cuan, nggak ada lagi amplop, ya kan, nggak ada lagi ustadz bayaran, ulama bayaran, nggak ada. Semuanya tujuannya jelas, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridho duit, cuan, preketek, bukan, apalagi kepentingan, bukan. Jelas koridornya, halal, haram, makruh, mubah, sunnah, jelas. Bukannya manfaat atau tidak manfaat. Ya kan, maslahat atau tidak maslahat, kan begitu jadinya. Itulah hegemoni mereka, hegemoni suka-suka. Padahal umat Islam itu terikat dengan hukum syara. Nah, itulah yang diimban dan dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia, melanjutkan kehidupan Islam. Karena semua umat Islam itu terikat dengan hukum syara. Jadi tidak tepat dikatakan suka-suka. Duit-duit saya, pakaian-pakaian saya, motor-motor saya, dagang yang dagang saya, suka-suka. Nggak gitu juga lah. Apa kabar otak dong jadinya? Apa kabar otak? Ya gunanya buat apaan kalau masa iya orang Islam anti kepada syariat Islamnya? Kan lucu, ngakak kayak gitu kan, ya kan? Nah, ya kerjaan mereka emang begitu, para buzzer-buzzer itu tugas mereka menjaga hegemoni suka-suka, pendapat suka-suka, ya kan? Bagi mereka kebahagiaan menurut para buzzer, menurut para kapitalis, menurut orang sekuler, munafik, liberal, penjilat. Kebahagiaan bagi mereka adalah memenuhi kebutuhan hajat seluas-luasnya. Makanya mereka punya cerita, yuk kita kuliner apa, makan, minum, buang hajat, jalan-jalan, kerja, kawin, makan, minum, kerja, kawin, makan, minum, kerja, kawin. Nah itulah bagi mereka, bagi orang-orang yang terancam dengan adanya syariat Islam. Mereka itu terancam, kenapa? Karena mereka itu tidak ada lagi kepentingan syahwat mereka yang bisa dipenuhi. Karena kebahagiaan bagi mereka adalah memenuhi kebutuhan hajat dan syahwat seluas-luasnya. Tanpa ada kendali, tanpa ada aturan. Nah begitulah sekuler, kapitalis, munafik, penjilat, perketek. Nah itulah mereka. Jadi wajar mereka merasa terancam dengan adanya para organisasi yang menginginkan adanya syariat Islam gitu. Nah jadi kerjasama, kerjanya emang bikin monsterisasi Islam. Mereka itu bekerja sama, saudara. Munafik, penjilat, ya kan, ulama su, ya kan, orang-orang yang bayaran, ya kan, buzzer itu mereka kerjasama dan bikin semacam perangkat, ya kan, untuk mempropagandakan monsterisasi Islam, tokoh dan jemaahnya dan ormasnya supaya terkesannya Islam itu, syariat Islam itu menakutkan. Wah, monster.
ya kan? Menakutkan. HTI lagi, ya kan? Oi, minyak goreng gimana tuh minyak goreng urusannya? Subsidi dicabut tuh gimana urusannya? Oi, Harun Masiku gimana tuh Harun Masiku? Gimana tuh kelanjutannya? Oi, dugaan nih, bukan nuduh, dugaan korupsi Kaesang dan Gibran tuh gimana kelanjutannya? Nah, itu ada hal-hal besar. Kok lucunya malah isu yang lain lagi, radikal-radikul HTI, ya kan, preketek, ya kan, pret. Padahal yang bahaya itu adalah hegemoni para kapitalis, oligarki. Itu bahaya, oi. Apa kabar otak? Itu bahaya mereka. Komunis juga sama. Jangan lupa. Tapi mereka lucunya, para buzzer-buzzer itu menganggap itu baik. Baik. Ya kan? Karena ada cuan. Hah, cuan ihim, fi, amplop ihim, ya kan? Apa kabar otak makanya. Kapitalis, oligarki itu bagi mereka baik. Bahkan tuh mereka sampai bikin framing Bang Edi Mulyadi masuk penjara dengan narasi jin buang anak. Kan lucu gitu. Ya karena hajat mereka tentang ibu kota baru dan cuan yang luar biasa besar di sana tidak bisa terpenuhi kalau ada orang yang kritis, apalagi orang yang kritik. Hah, gitu kan. Yang bahaya itu justru kapitalis, oligarki. Kok yang jelas-jelas nyata sudah terjadi. Lebih kejinya lagi fitnahnya, mereka itu mengatakan bahwa HTI itu adalah berbahaya. Paham kekerasan, paham radikal, preketek, ya kan? Ya, kalau kita ngoceh tuh, ngomong ya, biasainnya mikir, biasain nih, jangan pakai mulut, pakai data, datanya valid gitu kan. Fakta ilmiah. Berbahaya di mana? Apa kata siapa? Kata siapa coba, kata siapa? Kata siapa berbahaya di mana? Ya kan? HTI itu pernah dapat penghargaan. Oi, dapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Makbul Patmanegara, sebagai aksi damai dan demonstran paling tertib saat sidang umum MPR. Yaitu di zaman Kapolda Pak Makbul. Oi, polisi sendiri yang kasih itu penghargaan. Aksi damai, aksi demo yang paling tertib. Coba dibandingin dengan sebelah demonya. Anarkis, preketek, ya kan, sampai di mana-mana itu chaos, ya kan, mana? Ya cuma tertib, radikalnya di mana? Kalau dapat penghargaan tertib dari polisi itu sendiri, di mana radikalnya? Makanya ngomong jangan ngarang, biasain pakai data dan fakta, pakai argumentasi, pakai ilmiah, preketek harusnya, gitu. Oh ya, HTI berbahaya, ya bahaya dong, karena merongrong kepentingan penjajah, oligarki, kapitalis, pemilik modal, ya bahaya. Karena mereka kepentingannya mengeruk kekayaan alam kita, berkedok investasi dan berkedok dibungkus dengan istilah manis yang menipu, yaitu utang luar negeri, ya kan, preketek. Nah, itulah yang berbahaya menurut mereka. HTI berbahaya bagi kepentingan mereka, para kapitalis kan begitu. Sumber daya alam juga sama, ya kan. Mereka keruk habis-habisan emas di Papua. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang demo, nggak ada yang berisik, nggak ada. Ya itulah, saking berbahayanya HTI. Disuruh bungkam, disuruh diam, bahkan dibubarkan tanpa SP1, SP2, SP3. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, bagaimana nih menurut saudara-saudara? Jelas beda lah, ya kan? Antara HTI, Khilafatul Muslimin, ya, NII, preketek, ya beda lah. Nah, silakan mungkin ada yang mau diskusi, komentar di kolom komentar. Nah, mungkin ini saja sementara dicukupkan Al-Fakir Abi Faisal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan episode berikutnya yang lebih semangat. Izin undur diri dulu, tetap fokus nih. Apapun beritanya, isunya fokus kawal. Perubahan umat ini hanya dengan Islam saja, bukan ke arah komunis, penjajah, apalagi ke arah penjajah oligarki, penjajah kapitalis, dan penjajah sekuler. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.